Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian bahasa Arab ini kita mulai, terlebih dahulu mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai subuh hari yang sangat berbahagia ini, di hari ketiga bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik atau ABY, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada Al-Hiwar Ats-Tsani Ba. Ya, kalau kemarin terakhir kita mempelajari Al-Hiwar Ats-Tsani Alif, ya. Pada subuh hari ini insyaallah kita akan masuk ke Al-Hiwar Ats-Tsani Ba, ya, percakapan kedua B, ya. Taib. Kalau pada pertemuan yang kemarin di Al-Hiwar Ats-Tsani Alif, ya, maka yang bercakap-cakap adalah dua orang laki-laki atau muzakkar. Maka di Al-Hiwar Ats-Tsani Ba ini yang bercakap-cakap adalah dua orang wanita atau muannas. Maka perhatikan perbedaan dhamir di antara laki-laki dan perempuan. Ini yang penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui perbedaan dhamir antara penggunaan ketika berbicara, lawan bicara kita adalah laki-laki atau lawan bicara kita adalah perempuan, maka kita harus melatih, ya, banyak melatih lisan kita untuk mengucapkan dhamir-dhamir tersebut, agar supaya ketika di lapangan nantinya ketika kita mengaplikasikan bahasa Arab ini, maka kita tidak salah dalam mempergunakan dhamir, ya, yang seharusnya. Karena banyak di antara kita yang salah dalam mempergunakan dhamir yang seharusnya mukhatabanya, lawan bicaranya itu adalah muannas, ya, tapi kita
jadikan sebagai mudzakkar, begitu pula sebaliknya. Ya. Taib. Al-hiwar ats-tsani ba. Unzur wastami' wa'id. Al-hiwar yaduru baina Maryamu wa Zainabu. Ya. Yaduru baina Maryama wa Zainaba. Ya, jadi percakapan ini antara Maryam dan Zainab. Ya. Qalat Maryamu, assalamualaikum. Zainab, wa alaikumussalam. Maryamu, min aina anti? Zainabu, ana min Misra. Ya. Maryamu, hal anti misriyatun? Zainabu, na'am, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Maryamu, ana suriyatun, ana min Suriya. Zainabu, ahlan wa sahlan. Maratan tsaniyah. Maryamu, assalamu alaikum. Zainabu, wa alaikumussalam. Maryamu, min aina anti? Zainabu, ana min Misra. Maryamu, hal anti misriyatun? Zainabu, na'am, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Maryamu, ana suriyatun, ana min Suriya. Zainabu, ahlan wa sahlan. Ya. Taib. Kemarin kita sudah menjelaskan makna-makna daripada hiwar ini, ya. Pada intinya bahwa al-hiwar ats-tsani alif dan al-hiwar ats-tsani ba itu maknanya sama sebenarnya, ya. Maknanya sama dan topik pembicaraannya itu sama, ya. Cuma yang berbeda ya di alif dan ba ini adalah bahwa kalau yang alif yang bercakap-cakap adalah dua orang laki-laki mudzakkar, maka di ba ini yang bercakap-cakap dua orang wanita atau muannas, ya. Dan nanti perhatikan pada bentuk dhamirnya, ya, kata gantinya. Di sini ada mengalami perubahan, ya. Baik, kita lihat assalamualaikum wa alaikumussalam. Min aina anti? Kalau kemarin min aina anta, ya. Kalau kemarin min aina anta. Kalau min aina anta itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk laki-laki, ya. Kalau anti untuk perempuan, ya. Nah, kita sudah pelajari kemarin bahwa anta, anti, ya. Nanti kalau kita belajar belajar ilmu sharaf, ya. Nanti ada yang disebut tasrif, ya. Jadi memalingkan satu kata ke kata yang lain. Maka ada tasrifnya, ada mizan wazannya daripada dhamir munfasil itu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya, ana, nahnu, ya. Jadi sesuai dengan penggunaannya. Anta satu orang laki-laki, kemudian antuma dua orang laki-laki, antum, ya, kalian, ya. Ya, jadi anta engkau seorang laki-laki, antuma, ya, kalian berdua laki-laki, antum kalian banyak laki-laki, ya. Jadi anta satu, antuma dua, ya, mufrad, musanna, kemudian jama'. Jama' itu tiga ke atas, ya. Anta, antuma, antum, ya. Kalau untuk wanita anti, antuma sama. Kalau musannanya sama, antuma sama, ya. Anti, antuma, antunna, ya. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Jadi kita tuliskan, ya. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, an,
Ana, nahnu. Ya. Jadi itu. Anta, engkau seorang laki-laki. Antuma, engkau dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki 3 atau lebih, 3 ke atas. Ya. Anti, engkau seorang perempuan. Antuma, engkau dua orang perempuan. Antunna, kalian atau engkau banyak perempuan. Ana, nahnu lil jamaah. Ya. Nahnu, kami atau kita. Ya. Itu dihafalkan, jadi biar gampang nanti penggunaannya. Ya. Taib, di sini min aina anti. Ya, min aina anti. Ma mana min aina anti? Ana min aina anti apa artinya? Dari mana? Dari mana kamu? Ya, engkau seorang perempuan. Ya. Ana min Misra. Ya. Ana min Misra. Taib, saya dari negeri Mesir. Ya, saya dari negara Mesir. Taib, Misr di sini cara bacanya ada 2. Ya, bisa dibaca bertanwin, bisa dibaca tidak bertanwin. Ya, atau istilahnya nanti bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Isim munsharif itu adalah isim yang bertanwin. Ya, isim yang bertanwin seperti qalamun. Ya, itu munsharif. Ya, kitabun, itu munsharif. Ya. Adapun isim ghairu munsharif yang tidak bertanwin atau mamnu' minas saraf atau yang tidak boleh bertanwin, ya itu dia tidak bertanwin walaupun tidak memakai alif lam. Seperti misru. Ya, misru, ya, dia tidak beralif lam, tapi kita yang ghairu munsharif itu contohnya misalnya jangan misr karena misr 2. Bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Contoh misalnya Zainabu. Ya. Zainabu tidak bertanwin, tidak beralif lam, tapi dia tidak bertanwin, maka disebut sebagai ismun ghairu munsharif, ya, atau isim mamnu' minas saraf, isim yang tidak boleh ditanwin, ya, walaupun dia tidak beralif lam. Dan nanti ada banyak macam-macamnya, insyaallah satu persatu nanti akan kita singgung gitu ya, sesuai dengan yang kita pelajaran yang kita lalui nanti. Ya. Nah, Misr di sini bisa kita baca misrun bertanwin munsharif, bisa misru, bisa ghairu munsharif, bisa tidak bertanwin, dan ini dua-duanya dipakai dalam Al-Qur'an. Ya, dua-duanya dipakai dalam Al-Qur'an. Kadang Al-Qur'an memakai dalam bentuk bertanwin, kadang Al-Qur'an memakai dalam bentuk tidak bertanwin. Ya, contohnya misalnya yang bertanwin dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ihbitu misran. Ya, ihbitu misran. Nah, di sini bertanwin. Ya. Kemudian ada juga ayat yang lain yang memakai bentuk misr itu tidak bertanwin. Ya. Saya lupa ayatnya, tapi yang jelas ada bentuk bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Jadi munsharif dan ghairu munsharif. Ala kulli hal, ya, intinya bahwa keduanya boleh dipakai. Jadi kalau misalnya kita mau jadikan misr di sini sebagai ismun ghairu munsharif, ya, ketika masuk huruf jar min di depannya, maka kita katakan min misra. Ya. Karena ismun ghairu munsharif itu ketika dia dijar, ya, maka alamat jarnya itu dengan apa? Alamat jarnya itu dengan fathah, bukan dengan kasrah. Ya. Nah, kalau kita mau baca dengan ismun munsharif dengan bertanwin, maka kita katakan ana min misrin. Ya, seperti itu. Intinya 2. Ya. Ada yang ada isim yang boleh dijadikan munsharif, ada yang tidak, ada isim yang boleh munsharif juga bisa ghairu munsharif. Jadi dua-duanya masuk. Ya. Di antaranya seperti ini misrun, ya, atau misru, atau hindun atau hindu. Ya. Jadi yang hurufnya 3, kemudian huruf tengahnya itu di kasrah. Misrun, ya, misru, hindun, hindu, ya, seperti itu. Jadi ini insyaallah bisa, ya. Jadi ana min misra boleh, ana min misrin boleh, ya. Tapi kita baca aja ana min misra, ya. Saya dari Mesir. Taib, hal anti misriyatun. Ya, ma mana hal anti misriyatun? Ya. Apakah engkau, ya,
berkewarganegaraan apa? Mesir. Ya, perhatikan di sini. Kalau kemarin yang di alif, percakapan al-hiwar ats-tsani alif, ya, itu hal anta Pakistaniyun. Kalau kita ganti Mesir, hal anta Misriyun. Jadi ada bedanya ya. Kalau untuk laki-laki, ana ayo, naam, ana misriyun. Ini untuk laki-laki. Ya, kalau untuk perempuan, ana misriyatun. Ya, apa perbedaannya di sini? Perhatikan apa perbedaannya. Ini laki-laki, ya. Ini laki-laki. Ya, kemudian ini perempuan. Ya, apa perbedaannya di sini? Ana misriyun dengan ana misriyatun. Ya, ada tak marbuto, ya. Tak marbuto itu kalau orang sebut tak konde ini, ya. Nah, ini namanya tak marbuto, ya. Tak marbuto itu artinya yang terikat, tak yang terikat. Maksudnya tak bulat, ya. Bukan tahu bulat, tapi tak bulat, ya. Ana misriyun, laki-laki, ya. Ana misriyatun, perempuan. Perbedaannya, kalau perempuan, ya, untuk menerangkan kewarganegaraan, maka antum tinggal tambahkan tak marbuta saja, ya. Contohnya, laki-laki misalnya, ana Indonesiun. Ya, laki-laki, ana Indonesiun. Kalau perempuan, ana Indonesiatun. Tinggal tambah tak marbuta saja. Kalau daerah misalnya, ana laki-laki, ana Jawiyun. Ya, ana Jawiyun. Saya seorang Jawa. Ya, kemudian kalau untuk perempuan muannats, ana Jawiyatun. Ya. Contoh lain misalnya, ya. Ana Bugisiun. Itu untuk apa? Laki-laki. Kalau untuk perempuan, ana Bugisiyatun, ya. Jadi apa? Solo Wesi, ya. Jawa dan Bugis. Taib. Ya, ana Misriyun, kemudian ana Misriyatun. Ya. Ana Misriyun dan ana Misriyatun. Itu perbedaannya, ya. Malaysia misalnya. Ya, ana Maliziyun. Ya, untuk apa? Laki-laki. Untuk perempuan, ana Malaysiatun. Itu perbedaannya, ya. Jadi untuk kewarganegaraan, ya, tinggal tambahkan tak marbuto saja di belakangnya. Itu aja perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Zainabu, ya. Perhatikan di sini Maryamu, ya, dan Zainabu. Ini juga kita terangkan, ya. Zainabu dan Maryamu, ya. Zainabu dan Maryamu ini tidak bertanwin, ya, tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Ya, karena ini namanya ismun ghairu munsharif, ya. Namanya ismun ghairu ya, ismun ghairu munsharif, ya. Isim yang tidak munsharif ini bertanwin. Ya, ini tidak. Ya, jadi isim yang tidak bertanwin atau ismun
mamnu' minas saraf. Ya, jadi ismun mamnu' minas saraf atau istilahnya ismun mamnu'un minas sarafi. Ya, atau isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, ini tidak boleh kita baca Zainabun, ya, walaupun dia tidak memakai alif dan lam. Tidak boleh kita baca seperti ini, ya. Ini salah, ini salah. Ya, tapi Zainabu, ya. Nanti insya Allah akan kita terangkan macam-macamnya, ya. Nanti jadi ada beberapa macam isim yang tidak boleh bertanwin walaupun dia tidak memakai alif dan lam, maka disebutlah sebagai ismun ghairu munsharif. Di antaranya ini Zainabu dan Maryamu. Ya. Kemudian Zainab berkata, "Na'am, ana misriyatun." Ya, "Wa ma jinsiyatuki anti?" Ya. "Na'am, ana misriyatun, wa ma jinsiyatuki anti?" Apa artinya jinsiyatuki di sini? Kemarin kita sudah bahas. Apa artinya jinsiyah? Ya, jadi jinsiyatuki di sini terdiri dari isim dan damir muttasil, ya. Jadi dari jinsiyatun kemudian ditambah dengan kaf, ya, damirun muttasil, ya. Jinsiyatun, apa artinya jinsiyatun kemarin? Apa? Kewarganegaraan, ya, nationality, ya. Kemudian ditambah dengan huruf apa? Ki, ya. Kalau kemarin apa? K. Kalau kemarin K. Apa bedanya K dengan Ki? Ya, kalau yang ini untuk apa? Ini untuk, ya, laki-laki. Kalau Ki untuk apa? Perempuan, ya. Ka kumakum, ki kumakunna, ya. Baik, ya. Jadi jinsiyatun, kemudian Ki, ya, untuk perempuan. Kemudian karena digabung ini isim ini disandarkan ke ismun ke damir ke damirun muttasil. Karena isim ini disandarkan ke damirun muttasil, maka jadilah ini sebagai apa kemarin? Istilahnya namanya sebagai apa? Mudhafun. Ya, ini mudhaf. Kemudian ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Ya. Jadi yang ini, ya. Jadi yang ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Jadi isim ini disandarkan ke sini. Ya. Ini yang nyandar, kemudian ini yang disandari. Paham nggak? Nah, karena ini mudhaf, maka yang seharusnya bertanwin karena dia tidak beralif lam, maka dihilangkanlah apanya? Dihilangkanlah tanwinnya. Jadi jinsiyatuki. Ya, jadi jadilah ya, maka jadilah ya jinsiyah ya, maka jadilah jinsiyatuki. Perhatikan ya, ini kan tadi bertanwin karena dia tidak berdiri, karena dia berdiri sendiri, maka dia bertanwin, ya. Kemudian dia tidak beralif lam, akhirnya dia bertanwin. Tapi kalau misalnya kita isim ini kita sandarkan ke sini, ke damir muttasil ini, ya, maka jadilah dia mudhaf. Ini mudhafun ilaihi. Karena dia mudhaf, maka tanwinnya dihilangkan, ya. Jadilah misalnya
jinsiyatuki. Ya, jinsiyatuki. Ya, jadi ibaratnya begini, kalau kita mau ungkapkan misalnya kalau dalam kata-kata romantis ya. Jadi engkau bagiku seperti mudhafun ilaih. Jadi aku tuh nyandar sama kamu gitu. Ya, itu untuk lebih gampang diingat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi engkau bagiku seperti mudhafun ilaih. Aku mudhaf, engkau mudhafun ilaih. Jadi aku tuh nyandar sama kamu. Ya, biasanya lebih gampang gitu ya. Jomblo tidak boleh baper. Baik. Kemudian contoh lain misalnya ya, biar lebih jelas lagi. Ya. Kata baitun. Ya, kata baitun. Ini tidak beralif lam. Benar nggak? Dia berdiri sendiri, tidak beralif lam. Karena dia tidak ada alif lamnya, maka dia ditanwin. Kita tambahkan damir muttasil ki yang kita bahas sekarang, ya. Maka bagaimana cara bacanya? Baituki. Ya, jadi tanwinnya dihilangkan. Ya, kenapa tanwinnya dihilangkan? Karena dia menjadi, walaupun dia tidak beralif lam, tapi karena dia disandarkan ke dhamir muttasil, ya, ke dhamir ini namanya isim, ini dhamir ya, bukan isim zahir. Ya, karena disandarkan ke sini maka dihilangkanlah tanwinnya. Ya. Nah, kalau dia jadi mudhaf, ini mudhafun ilaih, nanti itu punya makna tersendiri. Ya, ada maknanya jadi berubah. Kenapa? Apa konsekuensi ketika dia jadi mudhafun ilaih, maknanya berubah. Ya. Dan tadinya sebuah rumah, ya, ini tadinya artinya sebuah rumah dijadikan mudhaf, ya, dan mudhafun ilaih, maka berubahlah maknanya jadi kepemilikan. Ya, jadi baituki rumahmu. Ya, baituki rumahmu. Tapi kemudian mudhaf, ya, mudhaf dan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian, ya, mudhafun ilaihnya ini juga bisa berupa isim zahir. Kalau ini kan dhamir ya. Ya. Ini kan dhamir. Satu dhamir. Kata ganti ya. Oke, KG aja. Kemudian yang kedua bisa isim zahir. Ya. Mudhafun ilaih ini ya kita hapus. Ya, mudhafun ilaih bisa berbentuk ya, mudhafun ilaih bisa berbentuk yang pertama dhamir, ya. Ini dhamir kan? Ini dhamir. Ya. Jadi bisa berbentuk dhamir. Type yang kedua, mudhafun ilaih ini bisa berbentuk isim zahir. Ya. Bisa berbentuk isim, ya, bisa berbentuk isim zahir ya. Bisa berbentuk isim zahir. Contohnya misalnya ini kita angkat ke atas biar lebih jelas. Ya. Dan kalau tidak salah ini sudah dijelaskan oleh guru kita ya. Ustadz Firanda hafizahullah taala. Kalau bukan kemarinnya lagi. Ya, yang masalah ini. Ya, jadi boleh isim mudhafun ilaih itu bisa berbentuk dhamir, ya, kata ganti, bisa berbentuk isim zahir. Ya, isim zahir itu contohnya apa? Ya, isim zahir itu contohnya apa? Muhammadun, Zaidun, ya, dan seterusnya. Ini zahir artinya kelihatan.
ya, Muhammadun, Zaidun, Fatimah, pokoknya isim yang kelihatan. Kalau ini kan kata ganti, kalau ini zahir. Nah, mudhafun ilaih ini bisa berbentuk isim zahir. Contohnya baitun plus apa? Muhammadun. Ya, baitun. Ini apa namanya? Ini mudhaf. Ya, ini isim yang berdiri sendiri. Ya, dia bertanwin. Ya, kemudian ini isim zahir namanya, kelihatan. Kalau ini kan kata ganti. Kalau ini kelihatan. Ya. Kemudian ketika baitun ini digabungkan, disandarkan, ya, dinisbatkan kepada Muhammadun, maka jadilah berubah harakatnya. Ya. Berubahlah harakatnya jadi apa? Baitu Muhammadin. Ya. Ini ada perubahan, ya. Kemudian ini juga ada perubahan. Ya, kalau untuk dhamir dia tidak berubah. Dia tetap seperti ini. Tapi kalau untuk isim zahir itu dia berubah. Ya, seperti ini. Ya, ada dua kondisi nantinya. Kondisi seperti ini, kemudian beda lagi nanti kalau misalnya ini isim zahirnya ini ismun ghairu munsharif. Tapi itu nanti kita bahas. Yang jelas seperti itu, ya. Jadi mudhafun ilaih bisa berbentuk dhamir, kemudian bisa berbentuk isim zahir, ya. Kita lagi membahas ini, ya. Jadi baituki ini sekalian, ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu tinggi buat antum, ya. Tapi insya Allah pelan-pelan kita akan terus ulang-ulangi, ya. Taib. Wa ma jinsiyatuki anti. Ya, berarti artinya di sini apa? Wa ma jinsiyatuki anti. Apa keluarga negaraanmu? Kemudian dijawab oleh Maryam, ana suriyatun. Ana suriyatun. Apa artinya ana suriyatun? Ya, saya adalah orang Suria. Kalau untuk mudzakarnya, na'am, ana suriyun. Ya, ana suriyun. Kalau untuk perempuan tinggal tambah ta marbuta. Jadi ana suriyatun. Ana min Surya. Itu bedanya, ya. Kalau ana suriyun atau ana suriyatun itu keluarga negaraan. Ya, tapi ana min Surya itu Surya di sini apa? Negara. Jadi sama, ya, kalau perempuan misalnya ana suriyun, ana laki-laki, ana suriyun, ana min Surya. Perempuan ana suriyatun, ana min Surya, itu sama. Ya, yang berbeda penggunaannya nantinya yang ada perubahannya itu di mana? Perubahannya ketika dia kewarganegaraan, ya, nationality. Ya, taib. Kemudian yang terakhir, ya, Zainab, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Kita sudah bahas terjemahannya kemarin, ya, bahwa ahlan wa sahlan itu kalau simpelnya diartikan oleh kita orang Indonesia itu selamat datang. Ya, akan tetapi sekali lagi saya katakan di sini bahwa ahlan itu berasal dari kata ahlun. Ahlun itu adalah keluarga. Sahlan itu berasal dari kata sahlun. Sahlun itu mudah, kemudahan. Ya. Nah, kenapa orang Arab satu pendapat, kenapa orang Arab mempergunakan ahlan wa sahlan? Ya, karena di negeri Arab itu kondisi mereka itu kan kondisi alamnya tandus, ya, kering kerontang gitu. Jadi kalau misalnya mereka dari perjalanan yang sangat jauh, tidak ada air, mereka di perjalanan kering kerontang dalam keadaan haus dan semacamnya, mereka itu mengharapkan mereka tiba di satu tempat, mereka akan disambut oleh seseorang, kemudian diperlakukan layaknya seperti seorang keluarga, ya, kemudian disambut dengan penuh kemudahan, disuguhkan air, diberikan makanan dan lain sebagainya. Ya, itu maknanya seperti itu. Akan tetapi kita di Indonesia ini sudah diterjemahkan dengan simpel. Ahlan wa sahlan itu apa? Ahlan wa sahlan itu selamat datang. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya seorang tamu misalnya, ya, lalu kemudian tamu tersebut kita datang ke kita, kemudian kita katakan ahlan wa sahlan ya akhi, ahlan wa sahlan ya ukhti. Lalu kemudian orang tersebut kita perlakukan kasar misalnya, ya, kita tidak perlakukan seperti keluarga, ini nggak cocok dengan pernyataannya. Jadi beda di lisan dengan perlakuannya seperti itu. Kemudian kita katakan wa sahlan, sahal. Maksudnya itu saya anggap sebagai seorang keluarga. Insya Allah engkau di sini akan mudah. Tapi setelah itu kita persulit misalnya, ya, kita persulit misalnya, maka ini tidak sesuai.
Ya. Nah, ini juga bisa dipakai misalnya ketika kita ditelepon ya, atau di chatting misalnya, atau WA lah gitu kan, WA atau apalah gitu ya, chattingan gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ahlan wa sahlan ya akhi, ahlan wa sahlan ya ukhti. Itu bisa juga ya, ditelepon juga bisa di kondisi-kondisi lainnya. Jadi nggak mesti harus bertemu langsung ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kemudian ya, kita akan masuk kepada al-mufradat ya. Kita akan masuk kepada al-mufradat. Taib, apa al-mufradat itu? Taib, al-mufradat artinya apa? Naam ya. Jama apa mufrad ini? Al-mufradatu. Bentuk jama apa mufrad? Jama ya. Mufradnya apa? Al-mufradatu ya. Ini jama. Jadi al-mufradatu kosakata. Ya, taib. Al-ardu. Ya, al-ardu. Ma mana al-ardu? Apa itu kemarin? Naam, paparan atau uraian. Ya, itu al-ardu dengan ain, bukan dengan hamzah. Ya, kalau hamzah nanti lain lagi. Itu bumi artinya. Ya. Taib, unzur wastami' wa'id. Ma mana unzur? Lihatlah, wastami', dengarkan, wa'id, dan ulangi. Ya. Taib, perhatikan di sini, lihat gambarnya ya, kemudian lihat kalimatnya. Ma jinsiyatuka. Ya, ma jinsiyatuka. Ya, apa artinya ma jinsiyatuka? Naam, kafnya di sini menunjukkan laki-laki. Ya, taib. Kemudian yang kedua, ma jinsiyatuki. Ma jinsiyatuki. Ya, kafnya di sini menunjukkan apa? Perempuan ki, ya. Jadi ma jinsiyatuki, apa keluarga negaraanmu, tapi untuk apa? Untuk perempuan, ya. Saya tanya sama antum misalnya. Ma jinsiyatuka. Ma jinsiyatuka, satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, ma jinsiyatu. Naam, ma jinsiyatukuma. Ya. Kalau kewarganegaraan kalian, majin siyatukum. Ya, majin siyatukum. Baik, sekarang perempuan. Ya, satu orang, majin siyatuki. Dua orang, majin siyatu sama, majin siyatukuma. Tiga orang atau lebih, majin siyatu kunna. Ya, seperti itu cara penggunaan dhamirnya. Kemudian perhatikan gambar ketiga. Ana. Ya, itu di situ gambarnya laki-laki. Ana, ya artinya saya. Kemudian di gambar yang keempat, ya, perhatikan yang punya buku, di situ gambar perempuan. Ya, ana sama. Jadi kalau laki-laki mengatakan ana, perempuan juga mengatakan ana. Jadi ana ini buat rame-rame ya, milik bareng-bareng gitu. Ya, jadi bukan hanya untuk laki-laki atau bukan hanya untuk perempuan, tapi ana ini dipakai untuk laki-laki dan dipakai untuk perempuan, ya. Baik. Kemudian perhatikan di bawahnya, ya, ma jinsiyatuka. Ya. Perhatikan peta, ada 4 peta ya. Ada peta Pakistan, kemudian ada peta Turki ya. Ya, Turkiya, kemudian ada Misru atau Misrun, kemudian ada Suriah. Ya, ini menunjukkan apa? Negara, ya. Jadi Pakistan, Turkiya, Misru, Suriah. Ya, jadi ini menunjukkan negara. Baik, ya. Gambar selanjutnya di bawahnya baris ketiga, ya. Itu kalau yang tadi peta, kalau di baris ketiga ini gambarnya orang. Ya. Kalau yang tadi kan peta Pakistan. Nah, sekarang di baris ketiga ini gambarnya orang, kemudian Pakistaniun. Ini menunjukkan apa? Ya, orang Pakistan. Kalau tadi negara Pakistan, kalau yang di bawah Pakistaniun artinya orang Pakistan, ya. Kalau yang di atas tadi di peta Turkiya, itu artinya negara Turki. Kalau di gambar di bawahnya Turkiyun, itu artinya orang Turki. Jadi orangnya atau kewarganegaraan, ya. Kemudian di atas, ya, di atas di peta Misru, ya. Kemudian di bawah gambar orang Misriyatun. Kenapa Misriyatun? Naam, karena dia adalah perempuan.
Ya, kalau laki-laki misriyun, ya. Baik, kemudian surya. Ya. Lihat di atas gambar surya di peta itu surya, berarti menunjukkan apa? Negara, ya. Kemudian di bawahnya gambar wanita. Ya. Suryatun, suryatun itu menunjukkan apa? Ya, kewarganegaraan, ya. Jadi dia wanita tersebut adalah orang Surya, ya. Taib. Apa namanya, ini al-mufradatnya, ya. Ini al-mufradatnya, ya. Sebisa mungkin kalau mau cepat, ya, bisa berbahasa Arab, sebisa mungkin dihafalkan mufradat atau kosakatanya, ya. Karena kuncinya bahasa itu apa namanya, dengan apa? Dengan apa namanya, ya tentu dengan menghafal, ya, menghafal dan mempraktekkan, ya. Beda kalau orang bisu kan isyarat, ya. Ini harus dipraktekkan, ya, karena ada orang yang dia menghafal kosakata mufradat, ya, ada di otaknya tersimpan di sini, di memorinya, di filenya tersimpan, akan tetapi dia tidak bisa ungkapkan. Kenapa dia tidak bisa ungkapkan? Karena dia tidak terbiasa, ya, karena dia tidak terbiasa. Maka dua-duanya harus, ya. Yang pertama kita hafalkan, kita masukkan ke memori kita, ya. Makanya memori yang nggak penting-penting itu dibuang biar gampang masuknya, ya. Jadi masuk ini memori semua, setelah itu dibiasakan diungkapkan, ya. Jadi ada di sini, kemudian terbiasa. Jadi ketika mau ngomong A, ya ngomong A. Ketika mau ngomong terbesit B, ngomong B, gitu. Seperti kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kan, bahasa kita, kan, karena di sini di dalam sudah ada filenya dan sering mengucapkan, terbiasa mengucapkan, ya sudah keluar begitu aja. Ya, bahkan kadang-kadang nggak dipikir, gitu, ya. Jadi kadang-kadang nggak dipikir, keluar, gitu, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau antum mau cepat bisa, ya dihafalkan yang pertama, ya, mufradatnya. Yang kedua dipraktekkan, ya. Ini kalau mau cepat bisa. Tapi kalau nggak mau cepat bisa, ya sudah ikuti aja, ya. Tapi kalau mau cepat bisa, ini yang saya maksudkan cepat bisa. Dihafalkan mufradatnya, kosakatanya, kemudian dipraktekkan, insya Allah, ya, insya Allah, ya, atas taufik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan cepat bisa berbahasa Arab, ya. Taib. Kita masih apa namanya, kita masih bisa sedikit, ya. Kita lanjutkan di tadrib, ya. Tadrib, ikrai. Naam, ikrai. Tadrib. Naam, tadribu. La, tadrib di bawahnya. Naam, tadrib. Naam. Ikra tadrib. Sebelum sil kan ada tadrib. Naam, bisur'ah. La, sil baina. Sil bainal kalimati. Naam. Taib, ma mana sil? La, sil. Sil artinya hubungkan, sambungkan. Bainal kalimati. Apa artinya kalimah? Bukan kalimat. Ya. Kalimat itu bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, al-kalimatu dalam bahasa Arab itu kata, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu terdiri dari berapa kata? Lebih dari satu kata, ya, itu namanya kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu kata, ya, words, gitu, ya. Itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah, ya. Kalimatun, ya, ini kata, ya, dalam bahasa Arab loh, ya.
jumlatun kalimat. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab baitun itu namanya kalimah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab baitun itu kalimah. Ya. Jumlah ana adkhulul baita itu baru itu baru kalimat kalau dalam bahasa Arab. Ya. Jumlatun namanya. Ya. Ana adkhulul baita. Saya sedang masuk rumah. Nah, itu baru jumlah. Ya, dalam bahasa Arab. Tapi kalau misalnya baitun, ya, atau ana, anta, itu namanya kalimah. Ya. Taib. Sil bainal kalimah. Ya, apa tadi sil? Hubungkan bainal kalimah antara antara kalimat. Ya, antara kata, ya. Bukan kata-kata tapi antara kata, satu kata. Wasura, mana surah? Ya, gambar al-munasibah yang sesuai. Ya, jadi ini tadrib pertama. Sil bainal kalimati wasuratil munasibati. Hubungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Perhatikan, ada gambar, ada kata. Ya, nah itu yang mau dihubungkan. Ya, bagi yang punya buku silahkan dihubungkan dengan memakai pensil. Ya, jangan memakai pulpen karena pulpen permanen. Kalau pensil bisa dihapus. Ya, sambil diucapkan jadi biar terbiasa juga. Ya, kita lihat. Ya, gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu orang. Berarti di situ apa? Pakistaniun. Ya. Kemudian yang peta Pakistan, ya. Jadi yang orang Pakistaniun artinya orang Pakistan, kemudian peta Pakistan itu artinya apa? Negara, ya. Kemudian ya, gambar orangnya. Orangnya apa? Yang kedua Misriun. Petanya Misr berarti negara, ya. Kemudian gambar yang ketiga. Naam, orangnya. Berarti Suriun, orang Suria, ya. Kalau negaranya Suria. Jadi bukan Suria tapi Suria. Ya, Suria. Ya. Taib, gambar yang terakhir, gambar yang keempat, ya. Apa? Turkiyun. Artinya apa? Orang Turki, ya. Kalau negara, ya, negara Turkiya, ya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah besok kita akan masuk ke al-hiwar ats-tsalits. Al-hiwar ats-tsalits ini juga ada alif dan ba. Jadi ada dua juga, ya. Ya, al-hiwar ats-tsalits alif itu antara laki-laki, ya. Kemudian yang al-hiwar ats-tsalits ba itu semuanya muannas atau semuanya perempuan, ya. Insyaallah kita akan bahas besok, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kepada kita taufik, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, ya, murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.